Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Nandriko Siregar dari NPM 1911-0311, kelas PIP 1904. Saya adalah mahasiswa Universitas Budi Dharma Kecamatan Medan Amplas, Sumatera Utara. Pada di video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa terperinci terkait dengan judul video ini. Nah, langsung saja kita mulai video ini. Sesuai dengan judul video ini, saya akan menjelaskan yaitu tentang definisi, prinsip, proses, dan penyebab kegagalan pengembangan sistem informasi. Nah, yang pertama, di sini bisa kita lihat yaitu pengertian dari pengembangan sistem. Pengembangan sistem itu sendiri yaitu sistem merupakan penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Dan kedua, di sini kita bisa lihat yaitu metodologi pengembangan sistem. Metodologi pengembangan sistem adalah suatu proses pengembangan sistem yang formal dan persis yang mendefinisikan serangkaian aktivitas, metode, best practices, dan tool yang terotomatisasi bagi para pengembangan manajer proyek dalam rangka mengembangkan dan merawat sebagian besar atau keseluruhan sistem informasi atau software within 2001. Selanjutnya, mengapa adanya pengembangan sistem? Nah, pengembangan sistem ada karena terjadi suatu hal. Yang pertama, adanya permasalahan-permasalahan yang timbul di sistem yang lama. Permasalahan yang timbul dapat berupa ketidakberesan sistem yang lama. Ketidakberesan yang dalam sistem yang lama menyebabkan sistem yang lama tidak dapat beroperasi sesuai dengan yang kita harapkan. Pertumbuhan organisasi. Kebutuhan informasi semakin luas, volume pengelolaan data semakin meningkat. Perubahan prinsip akuntansi yang baru menyebabkan harus disusunnya sistem yang baru, karena sistem yang lama tidak efektif lagi dan tidak dapat memenuhi semua kebutuhan informasi yang dibutuhkan manajemen. Selanjutnya, yang kedua, adanya instruksi dari pimpinan atau adanya peraturan pemerintah penyusunan sistem yang yang baru dapat juga terjadi karena adanya instruksi dari pimpinan atau dari luar organisasi, seperti misalnya peraturan pemerintah. Pengembangan sistem diperlukan untuk menjamin adanya konsistensi proses, dapat diterapkan dalam berbagai jenis proyek, mengurangi risiko kesalahan dan pengambilan jalan pintas, dan menuntut adanya dokumentasi yang konsisten yang harus bermanfaat bagi personal baru dalam tim proyek. Selanjutnya, di sini kita bisa lihat prinsip pengembangan sistem. Nah, prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi yaitu yang pertama, sistem yang dikembangkan adalah manajemen. Setelah sistem selesai dikembangkan, maka yang akan menggunakan informasi dari sistem ini adalah manajemen. Sehingga sistem harus dapat mendukung kebutuhan yang diperlukan oleh manajemen. Pada waktu Anda mengembangkan sistem, maka prinsip ini harus selalu diingat. Kedua, sistem yang dikembangkan oleh investasi modal yang besar. Sistem informasi yang akan Anda kembangkan membutuhkan dana modal yang tidak sedikit, apalagi dengan digunakannya teknologi yang mutakhir. Sistem yang dikembangkan ini merupakan investasi modal yang besar, seperti halnya dengan investasi modal lainnya yang dilakukan oleh perusahaan. Maka, setiap investasi modal harus mempertimbangkan dua hal, yakni semua alternatif yang ada harus diinvestigasi. Investasi yang terbaik harus bernilai. Yang ketiga, sistem yang dikembangkan memerlukan orang-orang yang terdidik. Manusia merupakan faktor utama yang menentukan berhasil tidaknya suatu sistem, baik dalam proses pengembangannya, penerapannya, maupun dalam proses operasinya. Oleh karena itu, orang terlibat dalam pengembangan maupun penggunaan sistem ini harus merupakan orang-orang yang terdidik tentang permasalahan yang ada dan terhadap solusi-solusi yang mungkin dilakukan. Yang keempat, tahapan kerja dan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam proses pengembangan. Proses pengembangan sistem umumnya melibatkan beberapa tahapan kerja dan melibatkan beberapa personil dalam bentuk suatu
tim untuk mengerjakannya. Pengalaman menunjukkan bahwa tanpa adanya perancangan dan koordinasi yang baik, maka proses pengembangan sistem tidak akan berhasil dengan memuaskan. Untuk maksud ini, sebelum proses pengembangan sistem dilakukan, maka harus dibuat terlebih dahulu skedul kerja yang menunjukkan tahapan-tahapan kerja dan tugas-tugas pekerjaan yang akan dilakukan. Selanjutnya, penyebab kegagalan pengembangan sistem. Penyebab kegagalan pengembangan sistem yaitu kurangnya penyelesaian pengembangan sistem, kelalaian menetapkan kebutuhan pemakai dan melibatkan pemakai, kurangnya sempurnanya evaluasi kualitas dan analisis biaya, adanya kerusakan dan kesalahan rancangan, penggunaan teknologi komputer dan perangkat lunak yang tidak dirancangkan dan pemasangan teknologi tidak sesuai. Dan yang terakhir, pengembangan sistem yang tidak dapat dipelihara, implementasi yang dilaksanakan kurang baik. Di sini bisa kita lihat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem informasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem informasi, yaitu 1. Bisnis internal, aspek-aspek internal yang terkait dengan kondisi terkini pada suatu organisasi serta strategis meliputi visi, misi, dan strategis suatu organisasi yang menjadi suatu pedoman arah akan seperti suatu organisasi tersebut di masa yang akan datang. Posisi organisasi dalam industri sekarang dan kekuatan apa saja yang mempengaruhinya. Kekuatan, kelemahan, dan peluang organisasi serta tantangan di masa mendatang. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan strategi organisasi dan dokumen organisasi yang berhubungan dengan kegiatan utama dan kegiatan pendukung dalam suatu organisasi. Dan kedua, bisnis eksternal merupakan aspek-aspek di luar organisasi yang dapat mempengaruhi strategi organisasi, misalnya aspek politik, diantaranya kebijakan pemerintah dan peraturan perundangan. Aspek ekonomi, yaitu persaingan dalam industri, tingkatan permintaan, dan penawaran tingkat inflasi. Aspek sosial, yaitu hubungan dengan kepercayaan mitra kerja. Dan aspek teknologi, yaitu perkembangan teknologi. Di sini kesimpulannya yaitu pengembangan sistem merupakan penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Pengembangan sistem diperlukan untuk menjamin adanya konsistensi proses, mengurangi resiko kesalahan dan pengambilan jalan pintas, menuntut adanya dokumentasi dan konsisten yang harus bermanfaat bagi personal baru dalam tim proyek. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem, bisnis internal, bisnis eksternal, internal teknologi, dan eksternal teknologi. Terima kasih, mungkin ini saja video akhir saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.